Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwanto, dari Prodi Fisip Ilmu Pemerintahan semester 6 UPBJJ Palembang. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pada tugas yang telah disediakan, yaitu term pada akhirnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebutkan dan jelaskan 3 dari macam term tersebut, sertakan juga contohnya. Menjelaskan dengan baik dan memberikan contoh bentuk sesat pikir atau logika fallacy, bagaimana agar terhindar dari kesalahan logika. Nah, dari pertanyaan tersebut jawaban saya yang saya temukan baik di modul ISIP 4211 pada modul 2 KP1 dan 2 halaman 2.5 sampai 2.15 dan internet mengenai dasar-dasar logika oleh Doni Yusra yang membahas pengertian term, penggolongan term, proposisi dan sesat pikir secara lengkap dan sistematis, yaitu yang pertama, macam-macam term dalam logika. Term adalah kata atau kelompok kata yang digunakan untuk menyebut objek, konsep, atau hal tertentu dalam pernyataan atau argumen. Term ini terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan cakupan dan sifatnya. Yang pertama yaitu term singuler. Pengertian term singuler menunjukkan pada suatu objek atau individu secara spesifik dan tunggal. Ciri-cirinya hanya merujuk pada suatu etnis, bukan kelompok. Contohnya, Soekarno adalah presiden pertama Indonesia. Gunung Semeru adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa. Dalam kalimat ini, Soekarno dan Gunung Semeru adalah term singuler karena menunjuk pada satu individu atau objek tertentu. Yang kedua yaitu term partikuler. Pengertian term partikuler menunjukkan pada sebagian anggota dari sebuah kelompok atau kelas, bukan seluruhnya. Ciri-cirinya menggunakan kata-kata seperti beberapa, sebagian, beberapa, orang, dan lain-lain. Contoh, beberapa siswa di kelas ini pandai matematika. Sebagian burung bisa terbang. Dalam kalimat tersebut, beberapa siswa dan sebagian burung adalah term partikuler karena tidak mencakup semua golongan kelompok. Yang ketiga, term universal. Pengertian universal menunjukkan pada seluruh anggota suatu kelas atau kelompok tanpa terkecuali. Ciri-cirinya biasanya menggunakan kata semua, setiap, seluruh, atau tanpa kata pembatas yang menunjukkan keseluruhan. Contohnya, semua manusia pasti mati. Setiap makhluk hidup membutuhkan air. Di sini semua manusia dan setiap makhluk hidup adalah term universal karena mencakup seluruh anggota kelas tersebut. Selanjutnya, sesat pikir logical fallacy. Pengertian sesat pikir adalah kesalahan dalam proses penalaran atau argumentasi yang membuat kesimpulan menjadi tidak valid atau salah meskipun premisnya mungkin benar. Sesat pikir dapat terjadi karena cara berpikir dan tidak logis, ya, gunakan kata yang membingungkan atau asumsi yang salah. Jenis sesat pikir adalah, dan contohnya, yang pertama sesat pikir formal. Kesalahan yang terjadi karena struktur argumen yang tidak valid secara logika. Contohnya, jika hujan turun maka jalanan basah. Jalanan basah jadi hujan turun. Kesalahan jalanan basah bisa disebabkan oleh hal-hal yang lain selain hujan, misalnya selang air bocor. Ini disebut affirming atau konsekuen. Yang B, sesat pikir verbal. Kesalahan yang terjadi karena penggunaan bahasa yang ambigu atau menyesatkan. Contohnya, semua pohon memiliki daun. Saya memiliki daun di tangan saya. Jadi saya adalah pohon. Kesalahan kata daun memiliki makna berbeda dalam konteks yang berbeda. Yang C, sesat pikir material. Kesalahan yang terjadi karena asumsi atau fakta yang salah dalam argumen. Contohnya, orang yang memakai kacamata pasti pintar. Kesimpulan itu salah karena memakai kacamata tidak selalu berhubungan dengan kepintaran. Yang selanjutnya, cara menghindari kesalahan logika agar tidak menjebak dalam sesat pikiran dan kesalahan logika. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, pahami jenis-jenis cara berpikir. Pelajari berbagai jenis sesat pikir atau dapat mengenali kapan argumen atau pernyataan mengandung kesalahan logika. Yang B, gunakan argumen yang jelas dan berstruktur. Susun argumen dengan premis yang benar dan hubungan logis yang kuat antara premis dan kesimpulan. Hindari membuat asumsi tanpa bukti. Yang C,
Verifikasi informasi, selalu cek kebenaran informasi dan sumber yang terpercaya dalam digunakan sebagai dasar argumen. Yang D, hindari generalisasi berlebihan, jangan menarik kesimpulan yang terlalu luas berdasarkan bukti yang sedikit atau tidak mewakili seluruh kelompok. Yang E, berpikir kritis dan terbuka. Selalu tanyakan dan evaluasi argumen, termasuk argumen sendiri dan orang lain, dengan sikap kritis dan terbuka terhadap koreksi. Kesimpulannya, term dalam logika dibagi menjadi singular satu individu, partikuler sebagian kelompok, dan universal seluruh kelompok. Sesat pikir adalah kesalahan dalam penalaran yang membuat argumen tidak valid. Contohnya, sesat pikir formal, verbal, dan material. Untuk menghindari kesalahan logika, kita harus memahami jenis sesat pikir, menggunakan argumen yang jelas, memverifikasi fakta, dan berpikir kritis. Itulah jawaban saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.